Bopo berjanji, Bopo akan membahagiakan Bibi Palastri. Bopo juga pasti akan membahagiakanmu, nak. Terima kasih, Bopo. Terima kasih, anakku. Kemarilah. Bopo ingin memelukmu. Palastri Wisya. Ini, aku bawakan makanan. Kalian pasti lapar kan? Ambil. Ini Palastri. Terima kasih Dwi Pangga. Iya, terima kasih Dwi Pangga. Karena kamu masih ikat dengan kami. Mana mungkin aku tidak ingat. Kalian berdua sudah aku anggap saudara sendiri. Lagi pula, apa yang aku lakukan sekarang tidak ada apa-apa jika dibandingkan dengan jasa kalian kepada aku. Sebenarnya, aku sangat ingin membebaskan kalian. Aku khawatir jika Bajang sampai tahu, dia tidak akan percaya lagi padaku. Ini akan berbahaya untuk semuanya. Kalian tidak usah memikirkan kami. Seharusnya kalian memikirkan bagaimana cara mengatasi Bajang selanjutnya. Biarkan kami mencari jalan keluar sendiri. Baiklah kalau begitu. Kalian lekaslah makan. Aku harus segera kembali sebelum ada yang datang. Rati? Rati, kamu kenapa putriku? Aku sangat bingung, Biung. Romo. Kamu bingung kenapa? Katakanlah pada Romo dan Biung. Bajang. Rati, ceritakanlah pada Biung dan Romo. Ada apa? Kenapa kamu kelihatan ketakutan begitu? Bajang mau merubah keputusannya. Bukankah itu kabar baik, Rati? Dengan Bajang merubah keinginannya, berarti Bajang akan menghukum lagi Nagapati. Bukan hanya itu, Romo. Dia juga akan membebaskan Wisya dan Palastri. Wah, bukannya itu bagus? Tapi untuk itu dia mengajukan satu syarat. Katakanlah, Rati, apa syarat itu? Ayolah Rati, katakan pada kami. Kalau bukan pada kami, pada siapa lagi kamu akan mencurahkan isi hatimu? Bajang. Dia meminta aku untuk melayaninya. Dari awal Biung khawatir kamu akan menghadapi hal seperti ini, Rati. Meskipun sepandai-pandainya kamu menghindar selama ini. Tapi aku harap Biung dan Romo tidak usah khawatir. Karena aku pasti akan menemukan cara untuk menghindarinya. Aku akan aman, percayalah. Baiklah, Rati. Kamu harus lebih berhati-hati menghadapi Bajang. Benar, Nari Rati. Terutama sekarang ini, lihat sikap Bajang yang aneh. Takut dia akan memaksa kamu. Aku hanya meminta doa Biung dan Romo. Aku yakin, dengan itu aku pasti akan selamat. Pasti Biung doakan. Pasti, Rati. Aku hanya meminta doa Biung dan Romo. Aku yakin, dengan itu aku pasti akan selamat. Pasti Biung doakan. Pasti, Rati.
Malam ini indah sekali ya istriku. Aku rasa dia benar-benar menipu Bajang. Dia kelihatan gugup sekali. Bajang, aku bawakan tuak untuk menghangatkan tubuhmu. Kamu mau membuat aku mabuk ya, Ratih, supaya kamu bisa menghindar. Terima kasih, cintaku. Kamu perhatian sekali. Aku sedang memandangi bulan tadi. Betapa indahnya bulan itu. Segar sekali rasanya. Tambah lagi? Nanti saja. Aku ingin menikmati surga bersamamu. Tidak, Bajang. Kamu bahkan belum menepati janji kamu untuk membebaskan Wisya dan Pak Asri. Tidak. Aku akan bebaskan mereka besok setelah kamu melayaniku sebagai istri. Besok? Besok kamu sudah berjanji, Bajang, untuk membebaskan Nagapati. Lagi pula, biasanya kamu selalu menepati janji kamu. Sialan. Aku terpaksa harus mengikuti keinginannya supaya dia tidak curiga kalau aku ini bukan Bajang. Ya, baiklah. Daulat Kanjeng. Cepat bebaskan dua wanita itu. Baik Kanjeng. Nah, aku sudah memenuhi keinginanmu. Sekarang giliran kamu memenuhi permintaanku. Keluarlah kalau kau keluar. Respati, kenapa dia sudah sadar, tapi tidak bisa bergerak? Iya, Romo. Aku baru ingat, Kamandanu pernah mematikan tubuhnya dengan totokan. Baiklah, kalau begitu, aku akan buka dulu totokannya. Kamu? Iya, Nagapati. Kenapa? Kamu kaget melihat kami? Kami telah berbaik hati padamu. Kami telah mengeluarkan racun dalam tubuhmu. Racun? Berarti tubuh Dwi Pangga itu mengandung racun? Tidak, Bajang. Kamu bahkan belum menepati janji kamu untuk membebaskan Wisya dan Pak Asri. Tidak.
Aku akan bebaskan mereka besok setelah kamu melayaniku sebagai istri. Besok? Besok kamu sudah berjanji, Bajang, untuk membebaskan Nagapati. Lagi pula, biasanya kamu selalu menepati janji kamu. Sialan. Aku terpaksa harus mengikuti keinginannya supaya dia tidak curiga kalau aku ini bukan Bajang. Ya, baiklah. Daulat Kanjeng. Cepat bebaskan dua wanita itu. Baik Kanjeng. Nah, aku sudah memenuhi keinginanmu. Sekarang giliran kamu memenuhi permintaanku. Apa Yunda tidak merasa ada yang aneh pada diri Kanjeng Bajang? Aneh, maksudmu? Iya Yunda, selama ini dia baik pada kita. Tapi kenapa tiba-tiba dia memenjarakan kita tanpa alasan? Iya, memang aneh. Tapi kamu tidak usah khawatir, Wisya. Aku yakin Rati akan berusaha untuk membebaskan kita. Kalian sudah bebas dan bisa keluar sekarang. Bebas? Ya, kalian harus berterima kasih kepada Kanjeng Bajang. Karena kalian bisa keluar atas kebaikannya. Kenapa begitu tiba-tiba? Apa yang membuatnya berubah pikiran? Sudah, kalian tidak usah banyak tanya. Seharusnya kalian senang bisa bebas. Ayo, cepat keluar. Wisya, aku akan menemui Dwi Pangga. Kamu beristirahat dan kembali ke rumah. Dwi Pangga? Palastri, kenapa kamu sudah bebas? Entahlah, mungkin Rati sudah berhasil membujuk Bajang. Ini sungguh aneh. Kenapa begitu tiba-tiba? Itu yang membuatku bingung. Sepertinya ada sesuatu hal yang mencurigakan. Iya, aku juga merasa seperti itu. Kita harus menyelidiki semua ini. Dwi Pangga, dari mana kita mulai mencarinya? Apa kita tanyakan saja kepada Rati? Kita bisa melakukan itu. Dwi Pangga, lihat. Itu prajurit yang diutus oleh Bajang untuk membebaskanku. Kamu yakin? Iya. Prajurit! Kemari. Ada apa, Tuan? Aku ingin bertanya satu hal padamu. Mau tanya apa, Tuan? Apa kamu tahu mengapa Kanjeng Bajang tiba-tiba melepaskan Palastri dan Wisya? Saya tidak tahu apa-apa, Tuan. Tapi yang saya lihat, Kanjeng Putri Narirati begitu mesra dengan Kanjeng Bajang. Kelihatannya mereka berdua sungguh bahagia. Mesra? Benar. Mungkin saja Kanjeng Putri Narirati sudah berhasil untuk merayu Kanjeng Bajang untuk membebaskan Palastri dan Wisa. Saya mohon pamit, Tuan. Baiklah, kembali ke tempatmu. Kita harus menanyakan ini langsung pada Rati. Aku yakin dia pasti tahu semua. Kelihatannya Bobo dan Bibi lagi asik. Anakku, sedang apa kamu di sini? Udahlah Bobo, aku tidak akan mengganggu Bobo kok. Tunggu, Nak. Krishna, Ada apa, Dwi Pangga? aku mencium bau tuak Palastri. Tuak? Iya, Iya. Ini seperti bau tuak. Tapi siapa yang meminumnya? baunya sepertinya dari arah sana. Ayo kita ikuti. Siapa tahu kita mendapatkan petunjuknya. Rupanya, tuak itu berasal dari sini. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu. Dwi Pangga, berhati-hatilah. Jangan bersuara.
kamu tunggu aku di peraduan ya. Tapi habiskan dulu tuak kamu, Bajang. Aku sudah capek-capek membawakan tuak itu ke sini. Agar kamu bisa lebih semangat. Oh, begitu ya? Sial, kamu mau cari-cari alasan. Aku ikuti sampai mana kamu bisa menghindar, Rati. Ya, baiklah. Aku akan minum tuaknya. Tapi kamu tunggu aku di peraduan ya. Iya. Oh, cintaku. Aku sudah menghabiskannya. Rati dalam bahaya. Kita harus menyelamatkannya. Aku akan cari cara. Aku tahu. Ayo kita go. Bersiaplah menyambutku, Narirati. Aneh. Kenapa dia masih sadar? Jagat Dewa Batara, tolonglah aku. Kamu lihat saja. Kamu tunggu di sini. Siapa sih ini? Mengganggu saja. Mau apa? Bajang, terima kasih Bajang, karena kamu sudah mau membebaskanku. Sudah, sekarang cepat pergi. Jangan ganggu aku. Dwi Pangga, kita tidak berhasil. Kita harus cari cara lain. Aduh, perutku sakit sekali, Bajang. Cari alasan apa lagi ini perempuan? Romo, Biung. Aduh. Kenapa, Asri? Rati, kamu kenapa, Rati? Perutku sakit, Pak Asri. Sepertinya kehamilanku bermasalah. Cepat panggilkan aku tabib. Tidak perlu panggil tabib. Itu biasa orang hamil. Nanti juga sembuh sendiri. Bajang, tapi kali ini perutku benar-benar sakit. Rati, kamu aku panggilkan tabib. Tidak usah. Aku bilang tidak usah, tidak usah. Bajang, kenapa tidak boleh? Kamu tidak takut kehamilanku terganggu? Tidak akan terjadi apa-apa. Kamu kenapa, Rati? Arya, perutku sakit. Sepertinya kehamilanku bermasalah. Dia tidak kenapa-napa. Cuma sakit hamil biasa. Kenapa sih kalian jadi panik begini? Karena aku tahu kamu cuma pura-pura, Rati. Romo, Biung. Rati, Jagat Dewa Batara. Itu suara dari Rati. Apa yang terjadi padanya? biar aku melihatnya. Romo Biung, perut sakit sekali. Bajang, kamu yang tidak kasih kepada istrimu. Kamu tetap tidak mau memanggilkan tabib. Tidak. Sekali lagi tidak, ya tidak. Perutku sakit sekali, Bajang. Aku mohon panggilkanlah tabib. Rati, kamu kenapa? Perutku sakit sekali, Romo. Narirati, kamu kenapa? Perutku Biung, perutku sakit sekali. Kita mau memanggil tabib, tapi Bajang melarangnya. Ya, karena menurutku ini cuma reaksi kehamilan yang wajar. Nanti juga hilang sendiri. Sudahlah, kalian pergi saja. Aku ingin berdua dengan istriku. Kamu ini bagaimana sih, Bajang? Kamu tidak peduli dengan calon anakmu. Sudah. Sekarang, Ayo kita bawa dia ke kamar, Kakak. aku bawa kamu ke kamarmu ya. Iya. Sial. Kanjeng, bagaimana keadaan Rati? Seperti yang kamu lihat sendiri. Ya, beginilah keadaannya. Mohon maaf Kanjeng. Hamba mohon izin untuk memeriksa Kanjeng Putri. Baik, silakan.
Bagaimana tabib? Mohon maaf Kanjeng. Berdasarkan hasil pemeriksaan saya, Kanjeng Putri sangat membutuhkan untuk istirahat. Jadi jangan diganggu oleh siapapun. Baiklah. Terima kasih tabib. Kalau begitu, hamba pamit Kanjeng. Seperti yang kau dengarkan sendiri, Bajang. Apa kata tabib tadi? Narati untuk sementara waktu tidak boleh diganggu oleh siapapun juga. Baiklah, itu tidak masalah buatku. Sial, aku yakin semua orang Manguntur sedang bersandiwara untuk menipu Bajang. Awas saja nanti, semua kebusukan kalian akan aku bongkar. Kanjeng Bajang, ada apa? Dwi Pangga? Hamba mendengar Kanjeng sedang marah-marah. Pada siapa? Tidak, Dwi Pangga. Aku cuma lagi sedih saja karena istriku sakit. Antara marah dan sedih berbeda, Kanjeng. Jelas sekali hamba mendengar kalau Kanjeng sedang marah. Tidak, pasti kamu salah dengar. Bagaimana mungkin aku marah kalau istri yang kucintai sakit? Narirati sakit? Iya, aku jadi cemas. Aku takut anak dalam kandungannya kenapa-napa. Kalau begitu, Kanjeng tenanglah. Kita memohon saja pada Sang Hyang Widi. Semoga tabib bisa menyembuhkan Rati. Iya, aku tahu itu. Hamba mohon diri, Kanjeng. Baik, pergilah. Sial. Aku harus jaga semua ucapanku. Bisa-bisa penyamaranku ketahuan. Pas, Arya, Rati, syukurlah kamu sudah keluar dari tahanan, Pas. Aku tahu pasti kamu yang membujuk Bajang untuk menyelamatkan. Rati, kami berdua mencium bau tuak dari sini. Bukan kamu yang meminumnya, kan? Tadi aku memang sempat menggunakan tuak untuk memperdaya Bajang. Tapi justru aku menemukan keanehan pada dirinya. Keanehan? Ada apa, Rati? Apa ada yang tidak beres dengan Bajang? Aku curiga kalau dia bukan Bajang sungguhan. Bukan Bajang? Bagaimana mungkin? Dari tutur katanya, perbuatannya. Entah kenapa, menurutku dia itu bukan Bajang yang benar. Jadi maksudmu dia bukan Bajang asli? Entah kenapa aku bisa berpikir seperti itu. Arya, kamu bisa bantu aku? Apapun. Aku ingin meminta bantuanmu untuk memastikan dia Bajang sungguhan atau tidak. Arya? Iya, Rati. Tentu saja aku akan membantumu. Aku sudah memikirkan cara untuk membuktikan semuanya. Sekarang aku permisi dulu. Alas. Krishna, anakku. Nah, Bopo tahu, kamu itu anak yang baik, juga pintar. Jadi, sekarang Bopo ingin memberikan tugas yang sangat penting untukmu. Tugas penting apa, Bopo? Tugas ini membutuhkan kepandaianmu, Krishna. Bopo yakin, kamu pasti bisa menyelesaikannya. Aku pasti bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Sekarang katakan apa tugasnya? Kemarilah. Ini, kamu nanti minta tolong sama teman kamu. Mau belajar. Bagaimana? Bisa, nak?
Beres Bobo, dengan bantuan teman-temanku, aku pasti bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Bagus, Nak. Ya. Sekarang kalian mengerti? Beres. Mengerti. Sekarang kita jalankan tugas kita masing-masing. Baik. Siap, Krishna. Ayo. Dumpret. Sekarang kita laksanakan tugas kita. Baik, Bobo. Hei, kamu kenapa duduk seperti ada yang meninggal di rumah kamu? Kamu pikir aku bisa senang berada di dalam tahanan ini? Bagaimanapun, ini akan lebih baik daripada digantung. Jangan bercanda kamu. Aku serius. Dan kamu pikir aku senang di dalam wujud si Bajang Jelek ini? Aku malah lebih tersiksa. Terus siapa dia? Tapi sampai kapan? Sampai kapan kamu harus bersandiwara terus menjadi bajang? Aku juga tahu itu. Karena itu, aku juga sedang berusaha supaya semua ini selesai secepat mungkin. Untung saja kalian sudah tahu semuanya. Kalau tidak, ini bisa gawat. Bajangnya di mana? Iya, kamu benar. Aku yakin Bajang disekap oleh mereka. Dasar Dumpret, mana mungkin seorang ibu menyekap anaknya sendiri? Tapi itu bisa jadi. Karena mungkin saja Bajang adalah satu-satunya penghalang mereka. Jadi aku yakin Bajang ada bersama mereka. Tapi bagaimana kita bisa cari tahu? Aku yang pergi untuk mencari Bajang. Tapi bagaimana, Biu? Aku kan bisa terbang. Lebih gampang untuk aku mencarinya. Baiklah, tapi Biung berhati-hati ya. Kamu tenang saja, anakku. Aku pergi sekarang juga. Aku benar-benar sudah tidak betah tinggal di hutan. Aku sudah bosan. Semoga saja Bobo cepat-cepat menyelesaikan tugasnya. Iya, aku juga sudah tidak bisa menunggu lama lagi untuk menikah dengan Nagapati. Itu Dewi Sambi dan Arindi. Bajang pasti tidak jauh dari situ. Aku harus mencarinya. Biung, tolong lepaskan aku. Aku mau ke Manguntur. Itu kan suara Bajang. Bajang? Bajang? Ini kan suaranya ibu mertua aku. Biung? Iya, ini aku. Aku datang untuk membebaskan kamu, Bajang. Yang benar, Biung. Iya, kamu tetap diam di situ. Aku akan mengangkat batu yang ada di muka gua ini. Kamu keluar pelan-pelan ya. Baiklah, ibu mertua. Terima kasih, karena Kanjeng Ibu sudah membebaskan aku. Tidak masalah, Bajang. Kamu adalah menantuku. Jadi, sudah kewajibanku juga untuk menyelamatkanmu. Kanjeng Ibu benar-benar baik. Sedangkan biungku sendiri malah jahat. Asalkan Kanjeng Ibu tahu, yang menculik dan menahan aku itu adalah biungku sendiri. Aku sudah tahu, Bajang. Kanjeng Ibu sudah tahu. Tentu saja, Bajang. Ini semua sudah direncanakan oleh Arindi dan Butokala. Sementara kamu diculik, Butokala bersalin rupa menjadi kamu dan bikin kekacauan di Manguntur. Eyang pura-pura jadi aku dan bikin kacau. Bukan cuma itu, Bajang. Dia juga sama sekali tidak memperdulikan Narirati yang perutnya sakit. Istriku sakit, Kanjeng Ibu. Iya, Bajang. Kasihan dia. Apa dia sakit gara-gara eyangku juga yang telah berpura-pura jadi aku? Tentu saja. Ini semua gara-gara dia. Kurang ajar. Kalau begitu, ayo kita pulang ke Manguntur sekarang juga. Aku akan hukum mereka. Baik, Bajang. Naiklah ke punggungku. Aku akan membawamu terbang ke Manguntur. Terima kasih, Kanjeng Ibu.
Padmini, Bajang. Bajang? Aku berhasil membebaskan Bajang dari tahanan Arimbi, Kang Mas. Kanjeng Ibu, kenapa Kanjeng Ibu membawaku ke kamar Rati? Loh, bukankah kamu ingin segera melihat istrimu yang sedang sakit? Tidak, Kanjeng Ibu. Aku tidak mau melihatnya. Benar sekali, Bajang. Bukannya kamu merindukan istrimu? Iya, Bajang. Kamu tidak peduli aku sedang sakit. Bajang? Maafkan aku, istriku. Aku bukannya tidak rindu padamu. Aku juga bukannya tidak peduli dengan keadaanmu yang sakit. Tapi, untuk saat ini, aku memang tidak boleh melihatmu. Loh, memangnya kenapa, Bajang? Aku sedang mendapat hukuman dari Kala Agung karena telah masuk ke dalam tubuh Nagapati. Dan hukumannya adalah, aku tidak boleh melihat Narirati selama seminggu. Jadi begitu ceritanya? Tolong berikan aku kain, Kanjeng Romo. Aku akan keluar untuk mencari eyangku yang telah berpura-pura jadi aku. Aku akan membalas dendam. Baik, aku akan berikan kain putih untukmu. Ini Bajang, kainnya. Terima kasih, Kanjeng Romo. Aku pergi dulu, istriku. Semoga kamu cepat sembuh. Hati-hati, Bajang. Terima kasih, istriku. Hati-hati, Bajang. Terima kasih, Kanjeng Romo. Narirati dan para pedebah itu tidak akan pernah tahu kalau aku ini adalah Butokala. Pak bilang, Eyang. Bajang, bagaimana bisa kamu ada di sini, Bajang? Eyang pikir aku akan terus terkurung dan membiarkan Eyang menjadi diriku untuk mengacaukan Manguntul. Kamu itu terlalu bodoh, Bajang. Kamu tidak pantas memimpin kedebatan ini. Cukup, Eyang. Jangan pernah berani menghinaku. Kamu memang dungu. Apa kamu tidak pernah menyadari kalau Narirati dan semua orang yang ada di sekitarmu hanya memanfaatkanmu saja? Aku sama sekali tidak pernah merasa dimanfaatkan. Justru Eyang dan Biunglah yang sudah sering memanfaatkan aku. Mulai saat ini hanya akan ada satu Bajang. Itu adalah Eyang.
Terima kasih banyak Dwi Pangga. Kamu sudah banyak membantuku. Sama-sama Kanjeng. Romo, aku punya rencana yang bagus untuk membalas biung Arimbi dan Eyangku. Apa itu Bajang? Aku akan datang ke biungku dengan berpura-pura menjadi Eyang Butokala, agar aku bisa memainkan permainan yang sama dengan yang mereka lakukan terhadap kita. Jadi, kamu akan berubah wujud sebagai eyangmu, sebagaimana eyangmu berubah wujud sebagai dirimu? Tidak begitu, Romo. Aku tidak bisa melakukan itu. Tapi aku akan tetap menjadi wujud ini dan mengaku kalau aku ini masih Eyang Butokala yang belum berubah. Bagus. Ide yang bagus. Tapi, kenapa kamu mau mempermainkan Biung dan eyangmu sendiri? Karena mereka juga sudah mempermainkan istri dan Romo. Mereka harus mendapatkan pembalasan yang setimpal. Bajang, kamu benar-benar anak yang baik dan berbakti pada istri. Iya, Romo. Aku tidak rela siapapun menyusahkan Nari Ratih, istri yang sangat aku cintai. Arimbi, kemana Butokala? Kenapa dia belum muncul juga? Aku juga tidak tahu, Santi. Bajang? Semua sudah aman dan terkendali. Nari Ratih dan semuanya sudah percaya kalau aku adalah Bajang. Tunggu dulu. Kamu Butokala? Tentu saja, Sambi. Aku Butokala. Tapi kenapa kamu harus berpura-pura menjadi Bajang di depan kami? Itu membuat kami bingung. Sayang, aku tidak punya kekuatan untuk merubah wujud jadi Eyang. Tidak apa-apa, Sambi. Tapi, aku sudah merasa benar nyaman dengan tampil seperti ini. Ternyata dengan jadi Bajang, aku merasa tubuhku jadi enteng. Apa benar begitu, Bob? Iya, Ari. Lalu, kapan kamu akan melepaskan Nagapati dari tahanan? Jangan khawatir, Sambi. Aku akan membebaskan Nagapati sesegera mungkin. Terima kasih, Butokala. Terima kasih. Maaf, aku harus buru-buru pergi. Takut ketahuan sama orang-orang. Iya, Bob. Baiklah. Arim, penyamaran Bopomu benar-benar sempurna. Tentu saja, Santi. Hei! Hei! Siapa yang berada di luar sana? Lepaskan aku! Keluarkan aku! Tolong! Keluarkan aku! Aku sudah tidak tahan lagi berada di sini. Keluarkan aku! Jangan berisik. Kamu akan tinggal di peti ini untuk selamanya. Ya! Wah, berdebah kamu! Dipangga! Awas kamu ya! Lihat saja nanti. Aku pasti akan membalasmu. Silakan saja mengancam. Kamu tidak akan pernah keluar dari situ untuk selamanya karena kamu telah berbuat banyak kejahatan. Mengerti kamu? Terkutuk kamu. Tidak ada yang bisa mengurungku di sini. Aku pasti akan keluar. Dan aku pasti akan segera menghancurkanmu di Pangga. Apa kamu bilang? Kamu mau menghancurkanku? Mana mungkin. Kamu kan akan tetap berada di dalam peti. Aku lupa memberitahumu. Besok, Nagapati akan dihukum mati. Dihukum mati? Ya. Dan kamu tenang saja. Aku yakin. Kamu pasti akan segera menyusul. Berdebah kalian semua. Keparat! Jangan berisik, Butokala. Nikmati saja rumah barumu. Aku harus segera keluar dari sini. Semoga saja ada yang mau membantuku membebaskan diri dari kota terkutuk ini. Berdebah! Aduh! Aduh! Aduh!
Lepaskan aku dari sini. Hei! Mau kemana kalian? Kang, sebenarnya malam ini malam apa toh? Kok suasananya agak mencekam? Bulu kuduku nih pada bangun. Malam ini kan malam Jumat Kliwon. Apa? Malam Jumat Kliwon. Penakut amat sih kamu jadi orang. Emangnya kakak nggak takut apa? Segitu aja kok takut. Apa tuh? Peti. Setan! Jangan tinggal! Jangan lari! Tolong aku! Aku bukan setan! Tolong! Setan! Suara apa itu? Yuk kita lihat. Ada setan. Di mana? Di sana setannya. Setannya itu dia. Pukulin aja, Kang. Berhenti! Aku bukan setan. Kayaknya setannya alat banget, Kang. Mendingan kita bakar aja, Kang. Itu api buruan, Kang. Jangan dibakar, jangan. Jangan, tolong. Tuh, alu panas. Dia kabur. Kita kejar dia. Ayo kita kejar dia. Kita kabur. Ayo, udah, Kang. Mana dia? Udah, Kang. Percuma kita kejar-kejar dia. Pasti dia udah mati. Iya, benar. Mendingan kita pulang ke rumah masing-masing. Ayo. Ampun Kanjeng Gusti. Kami datang untuk melapor. Mau melapor apa prajurit? Tadi kami melihat ada sebuah kotak bisa melompat-lompat. Dan kotak itu meninggalkan istana. Benarkah? Betul Kanjeng Gusti. Itu pasti Eyang. Baiklah prajurit. Aku akan lihat apa yang terjadi. Kalian boleh pergi. Jauh Kanjeng Gusti. Ternyata Eyang memang kabur. Raja, Iya istriku, ini aku, suamimu. kamu ujung sekali jika berpakaian seperti itu. Jangan bercanda istriku. Ini ada persoalan serius. Ada persoalan serius apa maksud kamu, Bajang? Ini soal Eyang Biung. Dia kabur dari tahanan. Butokala kabur dari tahanan. Iya istriku. Sekarang aku harus segera pergi mencarinya. Sebelum kotak itu malah ditemukan terlebih dulu oleh Biung. Aku ikut denganmu, Bajang. Sendiko Biung. Baik, ikutlah denganku. Kita akan melihatnya dari atas, biar lebih mudah untuk menemukannya. Sendiko Biung. Arimbi! Itu seperti suara bok. Biung mertua dengar itu. Itu suara Eyang Butokala. Iya, Bajang. Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Pasti Eyang Butokala berada di sekitar hutan ini. Itu benar sekali, Biung mertua. Kita harus segera menemukannya sebelum Biung Arimbi menemukannya. Arimbi! Itu dia, Bajang. Ayo, tangkap kotak itu, Biung. Hei, apa-apaan ini? Lepaskan aku! Aku tidak akan pernah izinkan Eyang kabur. Bajang, anak durhaka! Lepaskan aku, Bajang! Lepaskan aku!
Kita harus segera membawa kotak ini ke dalam gua Biong Mertua. Baiklah, Bajang. Dasar anak pedebah. Aku ini ayahmu. Beraninya kamu mengurungku di sini, Bajang. Eyanglah yang sudah memulai permainan ini, tapi aku yang akan mengakhirinya. Lalu bagaimana selanjutnya, Bajang? Sebaiknya Biong Mertua segera pergi. Kini saatnya aku menghadapi biungku Arimbi. Baiklah, Bajang. Berhati-hatilah. Kamu pikir biungmu akan terkecoh? Kamu itu terlalu bodoh, Bajang. Kamu tidak akan mungkin bisa menipu biungmu. Lihat saja nanti, siapa yang lebih pintar? Aku atau Biung? 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 Maafkan aku, Arimbi. Aku terlalu serius memainkan peranku sebagai Bajang. Sampai-sampai aku ikut-ikutan memanggilmu Biung. Lalu, Bopo sendiri sedang apa di sini? Bopo merindukan Bajang. Makanya Bopo datang untuk menjenguknya. Arimbi! Arimbi! Bajang sudah benar-benar mulai gila. Dia memanggilmu dengan nama. Ada apa dengan suara Bopo? Aku kenal betul suara Bopo. Tidak seperti biasanya. Oh, ini pasti karena aku terlalu sering berteriak-teriak. Ya sudahlah, Bopo. Bopo harus berhati-hati. Jangan sampai penyamaran kita ini terbongkar. Hehehe, tenang saja, Arimbi. Kamu juga harus bisa menjaga Bajang dengan baik. Arimbi, di mana kamu? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kamu urus anak itu. Aku pusing mendengarnya. Arimbi, di mana kamu? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Berteriaklah sesuka hatimu. Karena Biung tidak akan pernah melepaskan. Nagapati, untuk apa kamu datang ke sini? Apa kedatanganku begitu mengganggumu, Nagapati? Sekarang katakan tujuanmu dan pergilah, karena aku tidak mau diganggu. Tenanglah. Aku datang hanya untuk mengantarkan ini. Apa itu? Baca saja. Aku sedang tidak ingin membaca. Bawalah surat itu. Bacalah, Nagapati. Aku yakin kamu pasti sangat membutuhkan pesan ini. Kenapa kamu begitu yakin? Sekarang kalau tidak ada lagi yang ingin kamu sampaikan, pergilah. Baca saja, Nagapati. Setelah membaca pesan ini, aku yakin jiwamu pasti akan tenang. Gunakan pikiran warasmu. Mana mungkin aku bisa tenang kalau aku berada dalam tahanan ini? Tenanglah. Sebentar lagi, kamu pasti akan keluar dari tempat nasi. Apa Bajang akan membebaskanku? Begitulah. Aku akan mendapatkan kebebasanku. Benar. Kamu akan segera keluar dari penjara. Dan melupakan semua urusan duniawi. Apa maksudmu? Kamu memang akan dilepaskan oleh Kanjeng Bajang. Tapi bukan untuk dibebaskan. Melainkan untuk dihadapkan pada tiang gantungan. Kurang ajar! Dipangga! Tunggu! Siapa yang berani mengatakan itu? Aku tidak akan pernah mati! Aku tidak bisa mati! Jangan berteriak-teriak, Nagapati. Kalau aku menjadi kamu, aku akan menghabiskan sisa-sisa terakhir dengan membaca pesan yang membawaku pada kematian. Kurang ajar! Bilang pada Bajang, aku ingin bertemu dengannya! Baik. Aku akan sampaikan pesan terakhirmu itu pada Kanjeng Bajang.
Sampai jumpa di tiang gantung. Kanjeng Bajang, Nagapati tidak percaya kalau dirinya akan dihukum gantung besok. Dia ingin bertemu dengan Kanjeng. Baiklah, aku akan temui dia. Halo Nagapati, sahabatku tercinta. Apa-apaan semua ini, Butokala? Kenapa kamu membiarkan orang akan menggantungku? Setelah aku pikir, aku ingin hidup terus seperti ini sebagai bajang. Aku tidak butuh kamu, Nagapati. Kurang ajar. Kamu tidak bisa melakukan semua ini, Butokala. Kenapa tidak? Dengan hidup dalam wujud bajang, aku bisa jadi raja. Punya istri cantik seperti Rati. Tapi, apa keuntunganmu dengan menggantungku? Oh, jelas ada. Jelas ada. Kamu mau tahu? Dengar baik-baik. Kalau aku menggantungmu, mereka akan percaya aku ini bajang. Dan aku akan terus menjadi bajang dengan kenikmatan hidup ini. Tunggu dulu, Butokala. Kamu akan tetap menjadi bajang tanpa harus menggantungku. Kita bisa memainkan sandiwara. Kamu pura-pura menggantungku dan aku pura-pura mati. Semua bisa diatur, Butokala. Cukup, Nagapati. Aku bilang aku sudah tidak membutuhkanmu. Kurang ajar kamu. Dengar, Butokala. Kalau aku tetap hidup, aku bisa membantumu. Kita bisa bekerja sama. Aku tidak mau bersekutu denganmu lagi. Kamu adalah serigala. Karena dikala aku lengah, kau bisa menerkamku, Nagapati. Tidak, Butokala. Aku bukan orang seperti itu. Cukup, Nagapati. Aku tidak ingin bicara lagi denganmu. Terima saja takdir kematianmu. Kalau kamu tetap menggantungku, aku akan memberitahu kepada semua orang kalau kamu bukan bajang, tapi Butokala. Ya, silakan. Silakan, Nagapati. Kasih tahu mereka semua. Aku tidak takut. Lepaskan aku, bajang. Ajar. Sambi, kamu mau berdandan seperti apapun, tetap saja akan jelek. Heh, Buto Ijo, apa kamu bilang tadi? Kamu pikir kamu itu lebih cantik dari aku? Hah? Begitu saja kamu marah, Sambi. Aku ini kan hanya bercanda. Iya, Arimbi, tapi bercanda kamu tidak lucu. Ya sudahlah, Sambi. Kamu itu sebenarnya cantik kok. Tapi ngomong-ngomong, kamu berdandan seperti itu untuk apa, Sambi? Arimbi, apa kamu lupa? Hari ini Nagapati akan bebas. Jadi aku harus berdandan secantik mungkin untuk menyambut kebebasannya. Oh, jadi begitu, Sambi. Ada apa ini? Kenapa mereka berkumpul di situ? Sepertinya akan ada yang dihukum gantung, Biung. Paskan! Nagapati. Awas kau, Butokala! Lepaskan aku! Jadi, orang yang akan dihukum mati itu calon
bopoku. Ini pelajaran berharga untuk kalian semua. Bagi siapapun yang berani mengganggu ketentraman dan kedamaian Manguntur, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghukumnya. Marah kamu Butokala. Kalian semua jangan mau tertipu. Dia adalah Butokala. Gantung dia. Kamu tidak bisa menggantungku. Ini pelajaran berharga untuk kalian semua. Bagi siapapun yang berani mengganggu ketentraman dan kedamaian Manguntur, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghukumnya. Marah kamu Butokala. Kalian semua jangan mau tertipu. Dia adalah Butokala. Gantung dia. Kamu tidak bisa menggantungku. Aku tidak bisa terima semua ini, Biung. Nagapati itu calon bopoku. Biung harus segera menolongnya. Apa? Pokoknya, aku tidak mau tahu. Biung harus segera menolong calon bopoku. Tapi, aduh, sakit perut. Baik. Tangkap dia. Siapa itu? Lepaskan aku dari sini. Cepat buka kotaknya. Tidak, Eyang. Aku tidak akan melepaskan Eyang. Kamu Bajang. Dasar cucu berdebah. Cepat, kita tidak punya banyak waktu. Oh, kamu bawa kemana aku? Lepaskan aku Bajang. Lepaskan. Eyang tenang saja. Aku tidak akan menyakiti Eyang. Naiklah ke punggungku. Kenapa sepi sekali? Tidak ada suara Bajang sedikit pun. Bajang! 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 Arindi, kamu harus mati di tanganku. Apa-apaan kalian? Datang kemari marah-marah. Apa salahku? Butokala hampir membunuhku. Itu tidak mungkin. Bopoku datang ke Manguntur untuk menyelamatkan kamu, bukan untuk membunuhmu. Butokala telah memerintahkan langsung kepada prajurit untuk menggantungku. Iya, untung saja aku datang menyelamatkanmu. Kalau tidak,
calon suamiku ini sudah mati di tiang gantung. Tidak, itu tidak mungkin. Kalian jangan coba-coba untuk menipuku. Untuk apa aku menipumu? Dengar Arimbi, Butokala mengatakan kepadaku kalau dia akan menguasai Manguntur sendirian. Wah, raksasa jelek itu memang tidak bisa dipercaya. Iya, mulai sekarang aku tidak akan mempercayaimu lagi, Arimbi. Iya, Biung. Buat apa kerjasama dengan orang seperti itu? Mendingan kita sama calon Romo saja. Dan aku tidak akan memberikan maaf pada siapapun yang telah mengkhianatiku. Aku akan buktikan pada kalian kalau aku bukan pengkhianat. Bopo, apa yang sudah Bopo lakukan? Bopo sudah menghancurkan semuanya. Baca. Di mana dia? Siapa yang sudah berani mengambil dia dariku? Bajang, keluarkan aku! Cepat Bajang, keluarkan aku sudah tidak kuat nih! Diam kamu! Sekarang, mau diapakan yang Kanjeng ini? Masukkan kotak ini ke dalam gudang, Dwi Pangga. Dan ikat pakai rantai supaya tidak bisa kabur. Jangan kurang ajar kamu ya! Aku ini eyangmu! Bisa kuat kamu! Dasar cucu durhaka! Eyang yang durhaka. Eyang dan Biung yang tega duluan mempermainkan aku, membahayakan istriku, bahkan yang paling membuatku marah. Eyang tega ingin menikmati istriku Narirati. Itu benar-benar sudah keterlaluan, Eyang. Sekarang, kenapa aku tidak bisa berbuat begini? Sudah, Dwi Pangga. Cepat bawa saja ke gudang. Baik, Kanjeng. Prajurit, cepat bantu aku. Bajang! Aku ini eyangmu! Diam kamu! Dwi Pangga! Keluarkan aku, Dwi Pangga! Diamlah, Butokala. Keluarkan aku, Dwi Pangga! Diam. Dwi Pangga! Jika kamu tidak mau diam, aku akan memerintahkan para prajuritku untuk memukul peti ini agar kamu pusing. Mau? Jangan, Dwi Pangga! Dengarkan aku. Aku harus lepas. Ini hukuman yang kejam untukku. Aku kesulitan bernapas di sini. Ini adalah hukuman yang pantas untukmu atas semua kejahatan. Lepaskan. Aku terpaksa melakukan ini padamu. Maafkan aku. Dwi Pangga! Keluarkan aku! Bajang!